Kita awali talim kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Tafaltu, saya masuk al-Nabi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sedang Nabi aku yaitu sakit panas. Fakultu, maka saya bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innaka sunya engkau ya Rasul, tu aku sakit keras atau sakit panas, wa'kan syadidan, dalam keadaan yang yaitu sangat sakitnya. Kalau Rasulullah menjawab, ajal, iya, ini sungguhnya aku sakit, kama aku sebagaimana sakit yang diderita rajulani, dua orang, minkum dari kamu sekalian. Kultu, maka saya bertanya lagi, dalika, yang demikian itu, analaka ajro ini, berarti engkau mendapatkan dua pahala ya Rasul, 2 kali lipat. Kola, Rasulullah menjawab, ajal, iya. Dalika, yang demikian itu, kadalika ma min muslimin, yang demikian itu tidak ada seorang muslim yusibuhu, yang menimpa kepadanya adan, yaitu satu sakit, syaukatun, seperti ditusuk duri, fama fawqa, atau yang lebih rendah lagi atau yang lebih tinggi lagi, ya. Illa kafarallahu biha sayyiati, kecuali Allah menghapuskan dosa-dosanya. Wa khutton, dan menghapuskan anhu, dari orang tersebut, dunubahu, yaitu dosa-dosanya, kama taqutus syajaratu waraqaha, sebagaimana yaitu berguguran daun-daun dari pohonnya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau sakit pun lebih sakit, ya Pak, lebih sakit. Dan Nabi memang menjadi contoh bagi manusia, ya, betul menjadi contoh. Sampai beliau wafat pun minta kepada Allah melalui Jibril bahwa kesakitan yang menimpa kepada umatnya diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau menjadi contoh bagi kita, karena sakit umatnya ketika sakaratul maut, ya, itu diminta Rasulullah agar ditimpakan kepadanya sakit ketika sakaratul maut itu menimpa kepada umatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Diberi sakit oleh Allah pun sakitnya 2 kali lipat orang biasa. Karena Nabi menjadi contoh bagi umat untuk kesabaran yang diderita, agar umatnya pun sabar sebagaimana Rasulullah bersabar. Oleh karena itu, inilah bagi kita, jadi Rasulullah itu menjadi suri teladan betul dalam segala hal, everything, jadi segala
kita ini belum tahu banyak tentang yaitu apa, tentang sejarah Rasulullah SAW, karena kita juga jarang membaca perjalanan Nabi, Pak. Ya. Tapi kalau kita sudah sering yaitu membaca perjalanan Nabi, kita akan tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi Rasulullah itu apa yang dikerjakan. Nah itulah, kalau kita ini kan ya, dikit-dikit baru dikit-dikit aja Pak. Coba makanya kita disuruh banyak membaca sirah nabawiyah, perjalanan Nabi SAW, agar kita mengerti apa sih yang dikerjakan mandu. Tapi membaca sirah nabawi jarang sekali. Padahal banyak itu buku-buku yang berhubungan dengan sirah nabawiyah. Oleh karena itu, ya itulah kita ini ya, masih males-malesan untuk membaca. Makanya bahwa saudara, ya, sejarah Nabi itu diparang oleh berbagai ilmuwan ya, karena nggak habis sejarah Nabi itu nggak akan habis ditulis oleh manusia, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, Masya Allah, hebatnya bukan main. Oleh karena itu kalau kita baca betul ya, oh seperti itu. Belum nanti membaca sahabatnya ya, sirah yaitu apa, ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi seperti apa ya. Subhanallah ya. Belum membaca sirah istrinya Nabi, seperti membaca perjalanan Siti Khadijah, Masya Allah, hebat sekali. Ketika Khadijah mau wafat itu, ya, padahal Khadijah itu kan konglomerat, kaya raya, hartanya habis untuk berdakwah, untuk dakwah Nabi. Itu Khadijah. Itu pun masih khawatir. Padahal sudah diberitakan oleh Nabi bahwa wanita yang masuk pertama kali ke surga adalah Khadijah. Masih khawatir juga ketika mau meninggal, ya. Itulah Khadijah, istri Nabi. Akhirnya apa? Khadijah minta doa kepada Nabi Muhammad diridhoi oleh Allah. Ya, coba masih khawatir juga. Sudah diberitakan begitu hebatnya Khadijah itu masuk surga pertama kali dari kaum wanita. Masih khawatir ya. Kalau kita itu, bagaimana kita tidak khawatir itu? Belum ada jaminan. Khadijah ada jaminan, masih khawatir. Apalagi kayak kita ini kan nggak ada jaminan. Masih banyak ya maksiat dikit-dikit, munafik dikit-dikit, ya, fasik dikit-dikit. Jaminannya belum. Khadijah yang sudah dijamin ya, masih khawatir. Ya, suruh mendoakan pada Nabi ya Nabi, mudah-mudahan aku diridhoi Allah. Akhirnya Jibril langsung datang kan? Langsung datang Jibril itu memberitakan. Kasih susu. Jibril langsung datang, malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ya. Sampaikan salam Allah kepada istrimu. Wajib. Bagaimana gaya Khadijah? Langsung Allah memberi salam kepada Khadijah. So, betapa hebatnya itu apa? Akhirnya ya, Rasul menyampaikan salam dari Allah melalui
langsung dijawab. Nah kalau kita kan jawabannya dalam Al-Quran dan hadis kan. Nah kita kadang dijawab malah marah. Jawabannya kan itu Quran hadis kan kita. Karena disitulah kita tahu bahwa kita punya nilai dan tidak itu kan dalam Quran dan hadis. Kita punya nilai atau tidak? Nah kalau Khadijah khawatir langsung dijawab oleh Allah, salam dari Allah, masya Allah. Akhirnya apa? Beritakan kepada istrimu bahwa Khadijah telah dibuatkan rumah yang terindah di surga. Bagaimana gaya Pak? Ibu, Bu, Khadijah itulah pejuang, ya. Jadi salam kepada Khadijah bahwa Khadijah telah dibuatkan rumah yang penuh. Nah, seperti itu kan sirah atau perjalanan daripada istri-istri Nabi. Belum Aisyah, belum anaknya Fatimah, ya. So, hebat-hebat semua. Belum sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mas'ud, kedudukannya tinggi-tinggi semua. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Nabi menderita sakit yang sakitnya itu 2 kali lipat orang biasa. Sampai Abdul bin Mas'ud bertanya kan, berarti engkau mempunyai 2 pahala yang berlipat ganda ya Rasulullah. Tapi yang jelas tidak ada seorang muslim kata Rasul yang diberi musibah termasuk ya, kena duri saja itu ada pahalanya. Sampai Rasulullah menjelaskan kafarallahu fi sayyi'at, akan dihapuskan semua kesalahannya. Nah ini yang enak. Kalau dihapuskan itu paling enak. Karena catatan amal kita, apalagi waktu muda gila dulu kan, waktu muda kan gila, ya kan? Waktu muda gila. Sama waktu dulu, tapi alhamdulillah waktu muda saya masya Allah. Kelas 4 SD itu udah di pondok saya Pak. Tidur di pondok. Tidur di pondok ya. Allah Rabbi. Ya orang tua memang memberi motivasinya itu. Ya. Kalau sempat SD udah tidur di pondok ya. Walaupun pondoknya itu di desa, sudah suruh ngaji gitu. Ya, tapi subuh ngaji kita, habis maghrib gitu. Sisa ngaji Quran terus 4 SD. Umur berapa 4 SD? Itu udah di pondok, udah tidur. Ya, ngaji yang penting mendengarkan aja, yang belum paham. Namanya anak kecil ya. Nah itulah, tapi itu tadi karena masih kecil belum berpikir ya yang bisa mencerna ilmu dengan baik. Lama-lama oleh karena itu bahwa ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau Allah menghapus kesalahan-kesalahan, kan ada catatan amal kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid itu. Raqib dan Atid. Nah itu kalau Allah menghapuskan, jadi kosong kan, jadi indah gitu. Tinggal kebaikannya kan gitu. Itu enaknya itu kalau Allah kafar menghapus. Makanya kita ini selalu berdoa kan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Surat Al-Imran. Ya Allah,
dosa kami, kan? Dan hapuskan catatan dosa-dosa kami itu, maka fir'anna sayyatina wa tawaffana ma'al abror, dan matikanlah kami dalam keadaan abror, yaitu baik terus menerus. Permintaan kita kan gitu kan, jangan lupa doa itu. Nah, doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting. Ayo minum, Pak, minum. Doa itu sangat penting, makanya doa mohon dijalankan. Doa itu kata Rasul adalah intisari daripada ibadah. Orang sekarang kan mengabaikan dan menganggap ringan itu doa. Apalagi doa mubahalah. Ngeri doa mubahalah. Hancur benar. Ini yang sedang berlaku di Indonesia, doa mubahalah. Dianggap sepele, hancur nanti. Karena apa? Mukul ibadah, dia intisarinya. Jadi orang menganggap sepele dengan doa itu. Makanya apalagi doa mubahalah itu bahaya sekali. Ya. Allah mendamiru, hancurkannya itu damir kan hancur. Udah. Habib Rizik ketika disidang yang 6 orang FPI itu diam itu dibunuh itu kan doanya mubahalah itu di dalam ruang sidang. Allah madamir mubahalah, hancurkan sehancur-hancurnya ya Allah. Baik yang melakukan, yang mendukung, yang mencatat, hancur. Baru kena sambungan sedikit, nanti terkuat semua. Jangan menganggap ringan dengan doa. Itulah kalau menganggap ringan dengan doa. Dihancurkan. Allah, ya, Allah itu tidak pernah tidur, dan Allah tidak tidur. Makanya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mendengar berita ya Allah, doanya doa Allah madamir mubahalah, hancurkan hancur-hancurnya ya Allah. Masya Allah, ya. Hebat ya. Doa mubahalah. Oleh karena itu, itulah makanya apa? Doa yang seperti itu kalau Allah mengijabah, udah hancur, memang hancur. Seperti Nabi juga pernah doa, ya, kepada suku Dakwan itu, sama Allah mengatamirhum balata, sama Pak. Kenapa? Suku Dakwan ya, itu kan perampok, pembunuh, pemerkosa, habis. Rasul akhirnya berdoa dalam Qur'an nazilan, Allah madamir sama doanya, hancur adanya, hancur. Nah itulah makanya jangan menganggap enteng mengenai doa. Ya. Jadi suku Dakwan yang dihancurkan oleh Allah SWT itu karena Nabi doa, Masya Allah. Karena dia perampok, pembunuh, pemerkosa, semua apa aja, ya, perampok, jadi penyamun, ya. Makanya didoakan oleh Rasulullah SAW, hancur lebur.
hancur, betul-betul hancur, betul-betul. Oleh karena itu, jangan menganggap ringan tentang yaitu doa. Karena doa itu intisari daripada ibadah. Dan kita tiap hari juga berdoa kan? Kita tiap hari mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Itu yang penting. Doa kita diterima oleh Allah, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak dan saudara, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, kita ini, ya, jadi sebagai hamba Allah, yang dhaif, yang lemah ini perlu pertolongan Allah. Jadi dalam kehidupan kita ini, ya, campur tangan Allah itu harus. Karena apa? Kita ini dhaif, lemah sekali, ya. Makanya Bapak, saudara, tapi banyak orang tidak mengakui bahwa orang itu lemah, ya. Merasa hebat, ya. Merasa kuat, merasa hebat, kalau punya kekuasaan, ya. Merasa punya kekuasaan, merasa hebat, gitu kan. Oleh karena itu, ya kita ini doa, betul-betul doa, ya. Betul-betul doa. Makanya perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita, yang saya sayangkan, kita ini kan punya ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Punya ketuhanan yang Maha. Tapi orang Islam punya ketuhanan yang Maha Esa nggak boleh berjuang. Ya, nggak boleh berjuang, subuh-subuh nggak boleh. Ya, oleh karena itu, ya, orang yang berjuang apalagi berbicara sesuai dengan Al-Quran dianggap radikal, radikal, ya kan? Berbicara khalifah, khilafah, padahal dalam Al-Quran ada, gitu loh. Ini jailun fil ardi khalifah, ya Dawud inna ja'alnaka fil ardi khalifah. Ada semua dalam Al-Quran. Ngomong khalifah, khilafah, langsung dianggap radikal. Lucu itu kan, lucu. Oleh karena itu, Bapak dan saudara, ya, kalau ketuhanan yang Maha Esa, kan, itu kan, kalau orang Islam berjuang melalui apa ketuhanannya? Ya melalui Quran dan hadis. Apalagi kan gitu, kok nggak boleh? Ya orang ada yang berjuang dengan liberalnya, dengan sekulernya, dengan ateisnya. Oh, kita orang Islam berjuang untuk melalui Quran hadis nggak boleh, kan lucu. Nah iya, tapi orang Islam kan ada yang itu masalah. Ketika orang Islam fasik, al-khuruju minat ta'ah, keluar dari ajaran Quran dan hadis, hancur memang dia, akidahnya hancur. Ya darul iman wa isturul kafir, mengeluarkan keluarnya, di luarnya kelihatan iman, pakai baju, pakai peci, gaya, tapi dalamnya kafir, hancur. Kalau sudah jadi orang musyrik,
Anta yuhibbu lahum kahubbillah, membuat tandingan Allah juga akidahnya. Jadi orang Islam mahjubun bil muslim. Islam itu dihalangi kemajuannya oleh orang Islam itu sendiri, yang fasik, yang munafik, dan yang musyrik. Persoalan ini soal memang hebat itu. Makanya apa? Ngaji ini itu memupuk iman agar tidak munafik, agar tidak musyrik. Gitu, ngaji itu. Nah, kalau ngaji kok belum dapat, ya ngaji terus. Biar fasidnya hilang, munafiknya hilang, musyriknya hilang. Loh. Oleh karena itu orang Muslim enggak musyrik. Banyak. Musyrik itu apa sih? Syarokah. Ini Allah. Ini syariknya. Tandingannya ini. Allah ditandingkan dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah sendiri. Orang musyrik. Memang orang Islam enggak ada seperti ini. Dibatalkan. Oleh karena itu makanya harus dipelajari. Maka syahadat itu ada syarat rukun dan yang membatalkan syahadat. Itu. Setelah kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah sholat ya, atau kita enak-enak gitu, tenang-tenang aja gitu, yang penting udah syahadat, harus dipikir, gitu. Makanya jangan buat tandingan Allah. Ini barang yang diciptakan Allah dibuat tandingan Allah, yang tidak ada apa-apanya kan gitu. Makanya Anda yuhibbu lahum kahubbillah, dia membuat tandingan Allah yang dicintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Orang Islam banyak nggak seperti ini? Yo banyak. Sampai minta 3 kali periode. Laut gendeng mau ada undang-undangnya, aturannya, manusia itu sudah ada. Nah ini lah. Makanya kita harus, ya memang harus apa? Ya dikaji lah syahadatnya itu. Syahadat kita dikaji kan gitu. Harus dikaji agar tidak batal. Kita nanti capek-capek bersyahadat tapi batal kan? Sayang. Yang kita bahas itu kan? Ya kalau syahadat itu ya harus kita apa? Kita kaji syahadat kita ini. Kita kan akan membuktikan adanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan Muhammad utusan Allah kan? Jelas kan? Yang harus kita menjadi apa? Uswah hasanah Rasulullah SAW yang membawa itu apa? Hidayah kepada kita ini kan? Oleh karena itu, ya, kita harus mengkaji juga syahadat kita ini.
Kan sudah dikaji syahadatnya. Makanya harus ada namanya hanya satu, hanya dua ya. Nafi sama isbat hanya rukun, yaitu meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah, menetapkan satu-satunya Allah yang disembah. Itu rukun. Nafi sama isbat namanya. Nah, syaratnya harus kita ketahui juga. Syarat syahadat apa? Kan gitu. Dan yang membatalkan itu lawan dari syarat itu. Syarat syahadat apa? Satu, harus yakin. Yakinlah bahwa hanya satu-satunya yang disembahnya Allah. Harus yakin. Banyak lawan katanya yakin ragu-ragu kan? Apa iya ya? Saya ini udah sholat, udah apa, udah kok masih kere juga. Protes sama Allah. Kok nggak punya duit, nggak punya ini, malah sakit-sakitan. Padahal saya udah sholat, udah puasa, sudah ini, sudah ini. Padahal Allah mencoba memberi cobaan kepada kita ini untuk menguji kita, kesabaran kita, sampai Allah menghapuskan dosa-dosa kita tadi ya. Tapi itu protes, nggak yakin. Makanya syak ragu-ragu itu membatalkan syahadat tadi. Harus yakin. Ya. Makanya kalau Allah mengatakan kata yakin, sampai kamu yakin bahwa seperti apa? Seperti bahwa manusia itu mau mati. Mati itu kan pasti ya. Makanya keyakinan seseorang itu ketika mati itu. Makanya ketika harus ada yang namanya bekal. Bekal itulah apa yang kita bawa. Bekal itu, ya. Makanya subhanallah, ketika masih hidup ini bekalnya harus banyak. Karena kita ini pasti camat sebenarnya kalau mati. Ya. Makanya sampai Rasulullah mengatakan al-kayyis wa man kana nafsahu wa milal mabadal maut itu orang cerdas itu orang yang selalu mengingat mati dan dia selalu siap-siap setia dengan banyak berbekal. Itu orang cerdas ya. Kemudian apa syaratnya yang kedua apa? Harus ikhlas. Ikhlasnya kan tinggi Pak. Bicara ikhlas itu tinggi sekali Pak. Karena harus muslim dulu, mukmin dulu, muhsin dulu, baru mukhlis itu Pak. Di atasnya lagi muttaqi. Kan tinggi sekali. Lah kebanyakan muslim itu masih arabi di sini. Orang awam tuh, ya Allah, suka sakit hati, suka tersinggung. Orang awam nih. Kalau bahasa Allah, orang awam nih, kotor, pelit, ya Pak, pelit. Orang awam pelit. Doib, lemah, di sini nih. Tapi kalau udah sini, beda lagi, mukmin, tinggi. Maka sampai Allah mengatakan, Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman di sini wa amilus sholihat ini surga firdaus. Kalau di sini masih berusaha rasanya.
Karena sifatnya itu bos pembuat jadal nih, jadal. Di sini nih pembuatan kotor, jadal, halu itu apa? Gelisah dulu. Punya duit gelisah, nggak punya duit apa lagi? Ini di sini nih. Nah bisanya ningkat, ya harus exercise, latihan, kan gitu. Latihannya itu yang berarti agar tidak batak gimana, kan gitu. Agar kuat bagaimana, tidak doain. Agar tidak pelit gimana, sedih nanti. Makanya ini langsung masuk surga nanti. Kalau mukhlis itu dalam hadis Rasulullah banyak sekali. Kalau dari kata mukhlis kan dari kata khalaso. Khalaso itu murni. Murni maksudnya apa? Bersih. Hati ini kan banyak coret-coretannya, banyak kotorannya nih. Nah, bersihkan. Biar enak. Makanya ini kan kalau tersinggung dikit rasanya sakit, mendengar anu dikit sakit, gitu kan? Karena ada banyak kotorannya itu. Jadi falasa itu kan murni, bersih dia. Makanya apa? Dengar yang ucapan yang jelek seperti apapun tetap apa? Tetap di sini menerima. Terima kasih yang enak kayak Imam Syafi'i itu enak. Coba baca al-Mawsu'atul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Masya Allah dikatakan jelek-jelek sampai Imam Syafi'i kan kakinya dikasih apa? Kasih besi, suruh jalan ratusan kilo, mau putus nih kakinya Imam Syafi'i. Tapi dia sabar. Akhirnya kiai ulama-ulama yang ada di apa? Yang ada di kerajaan yang membuli Imam Syafi'i kalah semua adu argumentasi. Kalah semua. Begitu sampai kerajaan, ya Imam Syafi'i adu argumentasi dengan ulama-ulama kerajaan, kalah semua, tunduk semua. Imam Syafi'i itu perlu dibully, ketawa aja dia, hebat sekali. Dikuatakan yang paling jelek kayak pemuda ini. Mudah-mudahan dosa saya berkurang. Begitu kan jawabannya. Enak kan? Itu yang sulit itu Pak. Karena udah apa? Mencapai ikhlas tadi, murni tadi, bersih tadi. Tuh. Dia seperti Imam Syafi'i. Kalau membaca sejarahnya kan, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wah juga kiai kerajaan ya. Adu argumentasi Pak, kalah semua. Makanya Imam Syafi'i karena menang adu argumentasi dikasih hadiah uang dinar emas banyak. Apa kata Imam Syafi'i? Saya tidak memerlukan uang itu. Kasihkan itu ulama-ulama Anda itu yang ada di kerajaan. Malu semua. Begitulah ulama waris Nabi. Hebat ya? Itu namanya contoh orang ikhlas. Bersih. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ini itu surat Al-Bayyinah itu.
definisi yang kita dapatkan. Ikhlas itu sirullah alladzi ta'udhu ila ibadi alladzi yuhibbu itu. Rahasia Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai. Itu definisi. Oleh karena itu, makanya kembali kepada syahadat tadi harus ikhlas. Biar murni sini bersih. Ayat yang menunjukkan kebersihan jiwa kita ini banyak sekali. Seperti qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagia, beruntung betul orang yang membersihkan dirinya. Wadakar asmarabi masal, kemudian ingat kepada Allah, ingat kebesaran Allah, ingat kekuasaan Allah, ingat segala-galanya kepada Allah. Kemudian dia mau melakukan sholat dengan baik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Bal tursiruna hayatad dunya, akan tetapi sungguh manusia itu mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Kerja. Suruh kerja doang, ibadah enggak ya kan? Orang ibadah dikejar-kejar untuk ditangkapi kan? Lucu. Kerja. Banyak utang. Nah itulah. Subhanallah. Lucu, memang benar lucu. Lucu sekali. Dan ini kenyataan, gitu loh, kenyataan. Pokoknya terpengaruh semua rakyat terpengaruh semua. Inilah yang terjadi ya, ketika hanya memikirkan tentang dunia, tidak memikirkan akhiratnya. Itu gambaran orang yang tidak memikirkan akhirat seperti itu. Hanya saja. Kemudian apa? Syarat selanjutnya syahadat al-hub, cinta. Harus cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Itulah. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Makanya kalau kita cinta Al-Quran, oh itu cinta Al-Quran dibaca enggak? Aduh, kan mana habba syai'an kana abdan, orang cinta itu mau menjadi budaknya. Kalau budaknya Al-Quran dibaca, hebat. Budak Al-Quran, pengabdi Al-Quran hebat. Makanya yaitu apa? Jika dia berani untuk menjadi apa? Pengikut daripada Al-Quran. Karena apa? Cinta. Harus cinta. Kalau cinta Allah, ibadah dengan baik dan benar. Cinta Rasul, ikuti sunnahnya. Makanya orang baca syahadat itu harus cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Nah itu baik dan benar. Baik itu menurut Allah, benar menurut Allah. Betul, tapi belum tentu baik menurut Allah dan Rasul. Ayo.
Loh. Tiap hari aja kita sholat. Ada nggak contoh dari Rasul sholat? Perintah Allah ada nggak? Ini imam, ini makmum. Perhatikan bapak-bapak di belakang jangan untuk ngobrol. Tidak usah tersinggung. Ini imam, ini makmum. Perintah sholat ada dari Allah dan Rasul. Rasul menjelaskan, wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Perintah Rasul. Kalau imam ini rukuk maka rukuklah. Kalau imam ini sujud, sujudlah. Tapi ada aturan. Gitu loh. Ini imam ini mau rukuk, Allahu Akbar, makmum yang baik, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada enggak ya? Allahu Akbar, ada enggak? Itu yang jelek. Ada aturannya kok. Itu loh. Sami'allahu liman hamidah. Allah dan Rasulnya menyuruh sholat. Dan contohnya ada gitu. Itu contoh aja, contoh sehari-hari. Gitu loh. Makanya taulah diri jadi imam, taulah diri jadi makmum. Ada aturannya. Maka fa di situ faida roka'a farka'u fa-nya itu litartib, dibahas lagi menurut ilmu nahwu dan sorof. Apa itu makna tartib? Urut, jangan kamu makmum, jangan seperti imam. Itu contoh yang kecil aja Pak. Tapi banyak juga enggak. Wah, enggak. Ya Allah, anas. Makanya Nabi kemudian menjelaskan tentang sholat itu. Ya, takutlah dengan kamu sholat seperti itu. Sholat seperti itu, takutlah. Kenapa? Roksu karo sakimanan itu. Kamu sholat, tapi nanti opah sholatmu itu kamu jadi kepala keledai. Kenapa? Tidak mengikuti cara-cara Allah dan Rasul. Maka disebut amilatun nasibah aslan kamiah itu. Kamu nanti capek-capek di dunia, tapi akhirnya masuk neraka. Itu gara-gara seperti itu. Ada urutannya semua. Itu contoh. Padahal sholat doang di masjid. Kita di masjid. Tapi ada aturannya gitu. Ada aturannya. Tidak sembarangan aja, asal-asalan enggak. Makanya perlu belajar, perlu ilmu di situ. Ilmu penting sekali. Itu contoh kecil aja yang kita lakukan tiap hari. Belum contoh yang besar lagi. Kalau kita jihad, besar sekali. Sampai Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Berat.
khusyuk enggak berat. Ini contoh tiap hari. Maka jangan menganggap kecil, ya. Menganggap kecil sesuatu yang memang ada aturannya dari Allah dan Rasul itu. Tuh. Ayo, ada lagi? Ada lagi? Kalau sutra sunnah, batas kan itu, batas. Karena begini, pernah kalau sholatnya Nabi kadang juga bukan hanya di masjid, di lapangan juga kan. Karena Nabi itu ya di depannya ada lewat kambing, pernah lewat anjing, pernah lewat juga manusia, banyak itu hadisnya kan. Dan itu. Nah di situ makanya dikasih sutro itu agar tidak yaitu apa. Nah ini termasuk sutro ini Pak. Iya, ini kan batasan dari orang sholat yang ada di situ. Ini kan batasannya ini. Gitu. Lebih baik lagi kalau punya sorban, diletakkan sorbannya di situ sebagai sutro. Gitu loh. Kalau punya sorban, nggak ada sorban ya apa bisa diletakkan. Lebih baik. Tapi kalau kita sudah diberi sutro seperti ini, ya silakan. Itu berarti batasan kita meletakkan sujud kepala kita di sini. Gitu. Nggak masalah. Karena udah ada sutronya. Gitu. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu dimudahkan oleh Allah. Gitu. Tapi jangan mempermudah. Jika ada sorban, letakkan sorbannya. Ada sesuatu apa, letakkan gitu. Nabi pernah menancapkan tongkatnya, karena sholatnya di lapangan Nabi, tidak hanya di masjid. Kalau di masjid, kalau bawa sorban, letakkan sorbannya. Iya. Udah dikasih batas. Ayo, apa lagi? Banyak terjadi. Karena apa? Maka tadi saya berikan apa tadi? Jadilah makmum yang cerdas, jadilah imam yang cerdas. Gitu loh. Kalau jadi imam harus mau kerjasama dengan makmum. Itu namanya imam cerdas. Kalau jadi makmum yang cerdas, bekerja samalah dengan imam. Gitu loh. Makanya kalau makmumnya orang awam yang banyak tidak tahu, makanya
Jangan sampai makmumnya nanti mendahului imam. Gimana caranya? Namanya cerdas. Itu loh Pak. Sudah tahu makmumnya orang apa semua. Sholatnya pun bawal gede ya kan itu. Ini imam. Allahu Akbar. Kacau nih. Itu imam gak cerdas namanya. Gitu. Sudah tahu imamnya ini ngaco. Ya, paling tidak Allahu Akbar kan enak. Itu namanya imam cerdas. Itu kerjasama namanya. Justru itu imam cerdas itu. Imamnya juga harus cerdas, makmumnya harus cerdas. Belum karena belajar tadi Pak. Makanya makmum itu juga harus belajar, dia sabar. Belajar itu wajib ya. Kalau ditinggalkan, kalau dikerjakan banyak dosa kan? Berarti makmum kan? Makmum banyak dosa. Wajib masalahnya. Udah. Kalau banyak dosa ya silakan numpuk dosa, bukan gitu. Banyak numpuk dosa, bukan numpuk bala. Karena nggak mau belajar, maka diperingatkan oleh Allah surat Al-Riyad. Kutilal Rasul ayat 10-11 itu kan, kutilal Rasul alladzina fi ghumratin saw. Terkutuklah orang yang banyak dosa, orang yang menikmati kebodohan dan kelalaian. Terkutuk. Udah mau apa? Kalau Allah yang ngomong. Itulah banyak orang tidak terima kalau diomongkan seperti itu. Menikmati kebodohan dan kalian akan dikutuk oleh Allah. Udah. Jadi imam harus cerdas, jadi makmum harus cerdas. Belajar. Ini belajar aja nggak mau. Gimana? Apa enggak takut kalau diberikan orang menikmati kebodohan dan kelalaian dikutuk oleh Allah? Yang kutuk Allah. Apa enggak hebat? Yang kutuk Allah bukan manusia lagi. Demikian, mudah-mudahan ada nilai tambah ya. Mudah-mudahan. Subhanallah wa bihamdika.